Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan menampilkan hasil diskusi kami yang beranggotakan 3 orang. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sahada sebagai moderator, dan selanjutnya itu saudari Vanessa sebagai penyaji dan saudara Genta sebagai penyaji. Dan kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Ibu Rila Rianti, Esko Empar sebagai dosen pengampu. Adapun materi kami yaitu yang akan dibacakan oleh saudari Vanessa. Kepada saudari Vanessa kami persilakan. Materi pertama yaitu pengertian konvensi. Berdasarkan arti katanya, convention atau konvensi adalah kata benda yang mempunyai arti jamak, antara lain dapat diartikan sebagai rapat atau pertemuan, atau adat, kebiasaan, hukum tak tertulis, atau perjanjian atau persetujuan, atau kaidah atau ketentuan. Menurut Direktorat Jenderal Pariwisata dalam buku Petunjuk Penyelenggaraan Konvensi di Indonesia tahun 1997 sampai 1998 mengartikan konvensi adalah suatu rangkaian kegiatan berkumpulnya sekelompok orang, negarawan, usahawan, cendekiawan, kalangan profesional dalam suatu pertemuan di suatu tempat yang terkondisikan oleh suatu permasalahan dan pembahasan yang berkaitan dengan kepentingan bersama. Adapun arti konvensi menurut UU Kepariwisataan RI dikatakan bahwa kongres, konferensi atau konvensi merupakan suatu kegiatan berupa pertemuan sekelompok orang, negarawan, usahawan, cendekiawan, dan sebagainya untuk membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan kepentingan bersama. 2. Sifat konvensi. A. Konvensi lokal. Pertemuan ini bersifat lokal dan diselenggarakan oleh kelompok kecil yang potensial, mungkin saja bersifat mandiri yang mempunyai organisasi dengan pedoman kerja AD atau HRT. B. Konvensi daerah. Konvensi yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah daerah atau organisasi swasta daerah yang mandiri dengan pedoman kerja, yang kegiatannya ditunjukkan untuk memajukan daerah setempat. C. Konvensi nasional. Melibatkan para peserta dan penyelenggara pada skala nasional. D. Konvensi regional. Kegiatan ini biasa saja dilakukan oleh pemerintah atau swasta atau kerjasama kedua belah pihak. Karena cakupannya lebih luas, sehingga jenis konvensi ini memberikan dampak yang lebih besar bagi penyelenggara maupun tempat penyelenggaraannya. E. Konvensi nasional. Penyelenggaraan konvensi ini didasarkan pada letak geografis, yakni negara-negara bertetangga yang sepakat membentuk wilayah untuk kepentingan bersama. Contoh: MII, ASEAN, ATV, AHRA, PATA, seperti konvensi regional namun dengan cakupan yang lebih luas atau mengglobal, yang meliputi kerjasama antar semua benua. Contoh: WTO dan IATA. 3. Ukuran konvensi. A. Konvensi ukuran kecil 20-50 peserta. B. Konvensi ukuran sedang 60-200 peserta. C. Konvensi ukuran besar 200-20.000 peserta. Adapun materi selanjutnya itu yang akan dibacakan oleh saudara Genta. Kepada saudara Genta dan 4 istilah dalam konvensi. A. PCO, Professional Conference Organizer, suatu badan hukum atau perorangan atau sekelompok orang yang tugasnya merencanakan, mempersiapkan, dan melaksanakan penyelenggaraan suatu konferensi secara profesional. B. Steering Committee, kelompok orang yang tugasnya memberikan pengarahan suatu kegiatan seperti penyelenggaraan suatu konvensi. C. Sponsor Social Event, adalah suatu badan hukum, asosiasi, sekelompok orang atau organisasi masyarakat, afiliasi atau pengusaha, instansi swasta atau pemerintah maupun seorang dermawan perorangan yang mensponsori suatu penyelenggaraan kegiatan-kegiatan. D. Acara kegiatan sosial yang diberikan kepada peserta konvensi bersama pendamping berupa pertemuan selamat datang, welcome party, malam kesenian, serta acara khusus bagi wanita, ladies program. E. Official event, acara kegiatan resmi yang diberikan kepada peserta konvensi maupun bersama pendampingnya berupa audiens kepada kepala negara atau pejabat pemerintah setempat. Contoh pembukaan resmi suatu kegiatan konvensi. F. Bid
invitasi. Suatu usaha mengajukan permohonan untuk mengundang diselenggarakannya suatu konvensi di negara pengundang. G. Audio visual bid dokumen. Suatu dokumen yang berisi permohonan resmi untuk pengajuan penyelenggaraan suatu konvensi. Sarana komunikasi berupa film, video, atau slide yang digunakan dalam sales promotion campaign untuk memberikan informasi pada yang berkepentingan secara tepat guna dan hasil guna. H. Decision maker. Pejabat eksekutif yang mempunyai wewenang mengambil suatu keputusan tempat penyelenggaraan suatu konvensi. Pejabat eksekutif tersebut terdiri dari sales eksekutif atau presiden dari perusahaan maupun sekelompok anggota board of director, executive council, dan lain sebagainya. 5. Tugas utama PCO. A. Penyusun perencanaan dan anggaran penyelenggaraan. B. Mengurus perizinan yang diperlukan. C. Menyelenggarakan kegiatan sekretariat konferensi. D. Menyelenggarakan kegiatan konvensi. E. Menyiapkan atau mengatur transportasi dan akomodasi. F. Menyiapkan tempat penyelenggaraan. G. Mengkoordinir promosi dan public relation PR. A. Menyelenggarakan pre atau postur. Adapun materi selanjutnya itu yang saya bacakan sendiri. 6. Syarat pendirian PCO. A. Merupakan badan hukum atau personalitas yang disebut PT. B. Mempunyai kantor dengan syarat luas minimum 60 meter 2 dan memiliki fasilitas telekomunikasi. C. Mempunyai staf terlatih atau berjasa khusus PCO yang diberi oleh Ditjen Pariwisata. D. Berpengalaman menyelenggarakan konvensi nasional setidaknya 5 kali dalam konvensi internasional, minimal 2 kali. E. Melakukan setoran modal sebesar 500 juta rupiah. 7. Penentuan pokok-pokok konvensi. A. Penentuan lokasi di mana konvensi akan diselenggarakan. B. Penentuan jadwal, yaitu kapan konvensi akan diselenggarakan. Yang C yaitu penyusun anggaran sementara, menyusun biaya persiapan, pemasaran, promosi, serta biaya operasional panitia, sewa gedung dan peralatan, biaya sekretaris dan hiburan. Adapun yang ke-8 itu ruang lingkup organisasi penyelenggaraan konvensi. A. Panitia pengarah yang disebut Steering Committee atau SC, terdiri dari beberapa orang yang diberi wewenang oleh instansi pemerintah, organisasi, asosiasi, atau korporasi yang berniat untuk menyelenggarakan persidangan konvensi. Wewenang meliputi pengarahan, nasihat ataupun petunjuk bagi panitia pelaksana. B. Panitia pelaksana, Organizing Committee atau disebut OC, suatu komite yang dibentuk oleh panitia pengarah dengan tugas-tugas untuk melaksanakan konvensi, terdiri dari beberapa orang tergantung dari besar kecilnya konvensi. C. Penyelenggara konvensi, profesional atau disebut Professional Convention Organizer yang disebut PCO, usaha jasa konvensi, perjalanan insentif dan pameran yang merupakan suatu usaha dengan kegiatan produk memberi jasa pelayanan bagi suatu pertemuan sekelompok orang atau negarawan, usahawan, cendekiawan, yaitu untuk membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan kepentingan bersama. D. Pendukung atau sponsor, sebagai badan usaha perusahaan, organisasi, perserikatan, instansi pemerintah, atau perorangan yang ikut mendukung dalam bentuk dana maupun uang, produk undangan santap siang atau malam sebagai biaya transportasi, paket hadiah, tiket atau voucher. Adapun selanjutnya itu E. Perancang persidangan atau disebut meeting planner, membuat rancangan secara rinci lokasi, peserta, jenis dan ukuran persidangan. Karena itu perancang ini bisa digolongkan dalam tugas penjualan dan pemasaran yang sering disebut sales dan marketing, yaitu yang sanggup menangani soal-soal konvensi dan konferensi. F. Perancang dekorasi, pesta atau party decoration planner, penyelenggara penggelaran hiburan dalam suatu event konvensi. G. Manajer pelayanan konvensi atau disebut konvensi service manager, bertanggung jawab terhadap pengaturan ruangan untuk berbagai event, antara lain sidang, pesta makan dansa,
hiburan dan pertunjukan dan sebagainya, termasuk layanan VVIP. Yang H, koordinator persidangan atau meeting koordinator. Satu, siapa penyelenggara konvensi, yaitu asosiasi atau korporasi. Dua, mengapa konvensi diselenggarakan. Tiga, kapan akan diselenggarakan konvensi. Empat, mengapa konvensi itu potensial. Lima, dari mana asal mula sumber pemasaran konvensi. Adapun yang kesembilan yaitu dharma wisata untuk konvensi. Dharma wisata pra konvensi yang disebut pre-convention tours. Dharma wisata pra konvensi ditunjukkan bagi para peserta konvensi yang tiba lebih dahulu sebelum sidang dimulai. Dharma wisata ini diadakan untuk mengunjungi objek wisata di sekitar lokasi persidangan atau idealnya dalam radius 50 km. B, dharma wisata yaitu pasca konvensi yang sering disebut post convention tours. Dharma wisata ini diadakan setelah persidangan konvensi usai. Dharma wisata pasca konvensi ini diusahakan untuk mengunjungi tempat-tempat objek wisata yang lebih jauh dari lokasi diselenggarakannya persidangan konvensi dengan maksud memperkenalkan keindahan alam dan hasil karya manusia, yaitu negeri tuan rumah yang dipandang bermanfaat bagi peserta konvensi maupun bagi penyelenggara konvensi itu sendiri. Yang C itu dharma wisata sosial atau ladies programs. Dharma wisata sosial diselenggarakan bagi istri-istri dan anak-anak yang tidak ikut terlibat dalam sidang-sidang konvensi, tetapi bersama suami mereka yang memang datang di dalam kegiatan persidangan konvensi. Dharma wisata ini diatur sedemikian rupa sehingga para istri dan anak-anak mereka merasa puas dengan tidak mengganggu kegiatan para suami yang sibuk dengan berbagai aktivitas dalam konvensi. D, kunjungan resmi atau disebut official events. Kunjungan resmi ini dilakukan oleh peserta konvensi kepada pejabat tinggi pemerintahan, yaitu tokoh-tokoh masyarakat dan mereka yang patut dihormati. Kunjungan resmi sebagai kunjungan kehormatan. Yang ini dimaksudkan untuk bertatap muka, bertukar pikiran serta mempererat persaudaraan. Yang E yaitu kunjungan teknologi, technical visit. Kunjungan teknologi ini diadakan khusus untuk para delegasi, yaitu sasaran kunjungannya ialah pabrik-pabrik, institusi teknologi, proyek percontohan, instalasi tenaga listrik, serta energi dan nuklir, kalangan pembuatan kapal, pabrik kereta api dan pesawat udara dan sebagainya, di mana para peserta konvensi akan memperoleh gambaran kemajuan negeri tuan rumah dalam hal ilmu pengetahuan dan teknologi. Baiklah, itu saja hasil diskusi kami. Kalau ada salah dan janggalnya kami mohon maaf. Dan kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Ibu Rila Rianti yang sebagai dosen pengampu kami. Baiklah, kalau ada salah dan janggalnya kami mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.